Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya adalah Agustina Sari dengan NIM 2302020022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai desain pembelajaran inovatif tentang menulis teks eksposisi dengan menggunakan model pembelajaran TTW atau Think Talk Write dengan media digital flipbook. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kemampuan literasi dan apresiasi peserta didik kepada sebuah karya sastra. Salah satu komponen utama dalam pembelajaran ini adalah keterampilan berbahasa produktif, terutama keterampilan menulis. Keterampilan ini menjadi fondasi bagi peserta didik dalam memahami berbagai teks, termasuk teks eksposisi salah satunya. Pembelajaran menulis teks eksposisi ini merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari menulis teks eksposisi ini yang pertama yaitu untuk melatih peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam menyampaikan ide atau gagasan. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan peserta didik melalui tahap berbicara atau talk dan menulis atau write. Selanjutnya dalam penelitian ini terdapat 3 teori kajian teoritis. Yang pertama yaitu ada teks eksposisi, yang kedua ada keterampilan menulis, dan yang ketiga yaitu ada model pembelajaran TTW. Nah, yang pertama yaitu ada teks eksposisi. Di sini ada pengertian teks eksposisi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Karaf 1995 halaman 7, beliau mengatakan bahwa teks eksposisi merupakan jenis wacana yang bertujuan untuk menjelaskan suatu objek untuk menambah wawasan atau pengetahuan dari pembaca. Bentuk wacana ini berfokus pada memberikan informasi atau penjelasan mengenai suatu objek tanpa bermaksud mempengaruhi atau mengubah pandangan dan sikap dari pembacanya. Yang kedua itu ada menurut Kosasi 2012 halaman 17. Beliau mengatakan bahwa teks eksposisi atau tulisan eksposisi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu hal agar dapat menambah wawasan pembaca. Tulisan eksposisi ini berisi fakta-fakta ilmiah atau non-fiksi. Nah, dari dua pengertian menurut ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan tentang suatu objek atau topik dengan tujuan menambah pengetahuan dari pembaca. Teks ini berisi fakta ilmiah atau non-fiksi yang disusun secara objektif tanpa bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah pandangan dari pembacanya tersebut. Kajian teoritis yang kedua yaitu ada keterampilan menulis. Menulis merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk menuangkan ide, gagasan, dan informasinya ke dalam bentuk tulisan secara terstruktur dan komunikatif. Keterampilan ini menyangkut kemampuan memilih kata, menyusun kalimat, dan mengorganisasi paragraf sesuai dengan tujuan dan jenis teks yang akan ditulis seperti narasi, deskripsi, dan eksposisi. Menulis merupakan salah satu keterampilan produktif dalam berbahasa karena melibatkan aktivitas yang menghasilkan sesuatu, yaitu berupa tulisan yang dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain. Proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang pemilihan tata bahasa, kosakata, dan kemampuan berpikir logis untuk menyampaikan tulisannya dengan pesan yang jelas dan efektif. Nah, untuk kajian teoritis selanjutnya yaitu ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya pilih di sini yaitu model pembelajaran TTW atau Think Talk Write. Model ini adalah model yang dirancang untuk melatih kemampuan berbahasa secara lisan dan tulisan dengan lebih lancar. Sesuai dengan namanya, strategi atau model pembelajaran ini memiliki tahapan yang berurutan, yaitu dari berpikir, berbicara, dan menulis.
Untuk meningkatkan kemampuan menulis produktif seorang peserta didik, guru dapat menggunakan model pembelajaran yang efektif. Salah satu model pembelajaran yang dapat dipakai adalah model TTW ini. Menurut Heinker dan Login dalam Yamin dan Ansari 2008, pembelajaran TTW ini membantu membangun pemahaman melalui tahapan berpikir, berbicara, dan menulis. Dalam model ini, peserta didik diajak untuk merenung dan berdialog dengan dirinya sendiri setelah selesai membaca suatu teks. Lalu mereka berbicara dan berbagi ide dengan teman-teman sebelum akhirnya menuangkan ide tersebut ke dalam sebuah tulisan. Pembelajaran TTW ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan beberapa anggota di dalam satu kelompok. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menguasai bagian tertentu dari materi belajar yang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, dari pernyataan Heinker dan rekan-rekannya tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran TTW ini adalah strategi yang efektif untuk pembelajaran menulis karena dapat meningkatkan kemampuan menulis peserta didik. Strategi ini melibatkan tahapan berpikir, berbicara, dan menulis yang tersusun dimulai dari pemahaman bahan bacaan, berbagai ide melalui diskusi hingga menuangkan ide tersebut ke dalam suatu bentuk tulisan. Sebagaimana dari pembelajaran kooperatif, TTW mendorong siswa untuk saling berbagi dan bertanggung jawab dari penguasaan materi dan pengembangan ide. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat menggunakan model pembelajaran TTW. Menurut Hamdayana dari tahun 2015 halaman 221 ada beberapa manfaat menggunakan model pembelajaran TTW ini. Yang pertama yaitu sebagai model pembelajaran berbasis komunikasi. Model TTW membantu siswa membangun pemahamannya mereka sendiri, sehingga konsep yang dipelajari menjadi lebih luas. Melalui diskusi dengan teman-teman, siswa dapat saling berbagi dan bertukar pikiran, yang pada akhirnya memperkuat pemahaman mereka dengan cara berdiskusi bersama teman belajarnya tersebut. Yang kedua, yaitu dapat melatih siswa untuk menyusun hasil diskusi ke dalam tulisan secara sistematis. Nah, model TTW ini tidak hanya meningkatkan pemahaman materi, tetapi juga mengembangkan kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide-ide mereka dalam berbentuk tulisan. Model TTW memudahkan guru dalam proses pembelajaran karena siswa didorong untuk lebih aktif melalui 3 tahapan utama, yaitu berpikir, berbicara, dan yang terakhir menulis. 3 tahapan tersebut membantu siswa lebih memahami materi yang diajarkan itu secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada kebaruan inovasi pembelajaran. Kebaruan inovasi pembelajaran dalam modul yang saya buat terdapat dalam mode media pembelajarannya, yaitu dengan memanfaatkan media digital Flipbook. Flipbook dapat digunakan dalam pembelajaran menulis teks eksposisi karena media ini adalah sebuah media interaktif yang menarik, sehingga mampu meningkatkan minat peserta didik dalam belajar, terutama belajar menulis sebuah teks eksposisi. Flipbook memungkinkan penyajian materi secara visual, terstruktur, dan kreatif yang membantu peserta didik dapat memahami penyusunan konsep teks eksposisi dengan lebih mudah. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa dalam media pembelajaran terdapat kebaruan inovasi, yaitu dengan menggunakan media digital Flipbook. Dengan aplikasi ini, proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena peserta didik tidak hanya belajar materi yang menarik, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menulis secara kreatif dengan format-format modern yang ada di dalam aplikasi media digital tersebut. Selanjutnya yaitu ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dalam pembelajaran menulis teks eksposisi dengan model pembelajaran TTW ini mencakup evaluasi pada setiap tahapan proses pembelajaran, yaitu think, talk, write, atau berpikir, berbicara, dan menulis. Pada tahapan berpikir, penilaian difokuskan pada kemampuan peserta didik dalam memahami materi, mengidentifikasi ide-ide, susun kerangka pemikiran, dan lain sebagainya. Guru dapat menggunakan rubrik pembelajaran untuk mengevaluasi catatan individu siswa yang mencerminkan tingkat pemahaman mereka terhadap teks yang dibaca, yaitu salah satunya teks eksposisi. Selanjutnya yaitu tahap penilaian, berbicara, dan menulis. Pada tahapan ini, peserta didik fokus pada keterampilan berdiskusi dan menulis. Dalam diskusi, aspek yang dinilai meliputi partisipasi
partisipasi aktif peserta didik dalam kemampuan menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam memperkaya ide yang ada dalam kelompok tersebut. Sementara itu, pada tahapan penulis, mencanggah struktur teks eksposisi seperti kelengkapan isi, logika penyampaian argumen, serta kesesuaian bahasa, tata tulis, dan ejaan. Dalam penilaian ini, guru juga dapat menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur untuk mengukur kualitas teks yang dihasilkan dari peserta didik tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.